Assalamualaikum Mbah, selamat sore. Waalaikumsalam. Bagaimana Mbah kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik. Baik nggih, baik. Perkenalkan nama saya Humayul Dupandini. Di sini saya perawat yang jaga siang. Nah, pada sore hari ini saya akan melakukan pengkajian fungsional dan juga pengkajian resiko jatuh pada Mbah nggih. Nah, tujuannya untuk mengetahui apakah si Mbah melakukan aktivitasnya secara mandiri atau ketergantungan, dan juga untuk mengetahui apakah si Mbah ini ada resiko jatuh pada diri Mbah atau tidak. Nanti waktunya kurang lebih selama 30 menit nih, setengah jam. Apakah si Mbah bersedia? Iya. Bersedia nggih Mbak nggih? Nah, nanti untuk pengajiannya ada pengajian indeks, kemudian ada pengajian partel, kemudian untuk resiko jatuhnya ada pengajian VR, TUK, sama Morsen nggih Mbak nggih. Nah, nanti saya akan jelaskan satu-satu. Saya mulai untuk pertanyaannya nggih Mbak nggih. Untuk yang pertama, si Mbah aktivitasnya atau kegiatan sehari-harinya itu dilakukan sendiri atau menggunakan alat atau dibantu oleh orang lain, Mbak? Sendiri. Sendiri ya, Mbak? Iya. Kalau sakit saja. Kalau sakit dibantu. Kalau untuk berpindahnya, Mbak, semisal dari kasur untuk berdiri, itu si Mbah sendiri atau alat atau dibantu untuk masih bisa sendiri. Masih bisa sendiri ya, Mbak? Kemudian untuk ke toiletnya, pergi ke toilet, si Mbak itu sendiri atau merangkak atau pegangan tembok, menggunakan alat bantu atau dibantu oleh orang lain, Mbak? Masih bisa sendiri. Masih sendiri? Iya, kecuali kalau sakit kan kadang kalau pusing tuh sambil merangkak-rangkak itu pegang tembok. Berarti masih bisa sendiri nih Mbak G? Iya. Kalau untuk pas mandinya sendiri kayak menyiram air, kemudian sampoan, sikat gigi itu masih bisa sendiri atau dibantu oleh orang lain? Masih sendiri. Masih bisa sendiri juga nih Mbak G? Untuk berpakaian juga masih bisa sendiri atau dibantu oleh orang lain, Mbak? Masih bisa sendiri juga nih. Kemudian untuk buang air kecil sama buang air besarnya itu si Mbah dibantu oleh alat atau mandiri, Mbak? Mandiri. Masih mandiri nggak? Berarti nggak pakai alat nggih, masih normal. Untuk makannya mulai dari si Mbah ambil makan, kemudian makan sampai minum itu si Mbah bisa ngelakuin sendiri atau minta bantuan orang lain? Masih bisa sendiri nggih. Oke, baik. Kemudian kita lanjut ke pengajian parter nih Mbak nggih. Jadi pengajian parter ini sama kayak pengajian yang sebelumnya untuk mengetahui apakah si Mbah bisa melakukan aktivitasnya secara mandiri atau ketergantungan nggih. Tadi untuk makannya si Mbah dapat melakukan sendiri dengan bantuan atau secara mandiri nggih? Masih bisa sendiri. Mandiri nggih. Mandinya juga mandiri atau dibantu oleh orang lain? Masih bisa sendiri mandinya. Kemudian untuk mencuci muka, kemudian keramas, itu bantu orang lain atau secara melakukan sendiri, Mbak? Melakukan sendiri. Untuk berpakaian sendiri juga. Kemudian untuk buang air kecil, buang air besar, itu masih bisa dilakukan sendiri atau menggunakan alat, Mbak? Masih bisa sendiri, nggih. Kemudian untuk berpindah dari tempat tidur ke kursi semisal Mbah, itu apa menggunakan alat atau Mbah bisa melakukan sendiri? Bisa sendiri juga. Untuk aktivitasnya si Mbah pakai alat bantu atau berjalan sendiri? Berjalan sendiri. Kalau semisal naik tangga, itu si Mbah naik sendiri atau dibantu orang lain atau menggunakan alat? Naik sendiri pakai ganggang dari tangga. Pegangan gitu Mbak nggih? Nggih. Baik Mbah, kita lanjut ke
pekajian Morse atau Morse Farskan dibagi. Ini tujuannya untuk mengetahui apakah diri Simbah mengalami resiko jatuh atau rentan untuk jatuh dibagi. Untuk pertanyaan pertama, apakah 3 bulan terakhir ini Simbah pernah jatuh? Enggak pernah. Kemudian apakah, mohon maaf nih bagi, apakah Simbah punya penyakit lebih dari satu, semisal kayak hipertensi, gula darah, atau yang lain, Mbak? Enggak ada, tapi tensinya saya kadang tinggi ya. Kadang tinggi. Oh. Terus untuk penyakit gulanya tidak ada, Mbak? Tidak ada. Berarti cuma hipertensi atau darah tinggi gitu, bagi. Kemudian untuk berjalannya Simbah apakah menggunakan alat atau masih dibantu oleh perawat, Mbak, atau orang lain? Sendiri. Kemudian ini juga kalau semisal Simbah berpindah juga bisa secara mandiri nih, Mbak, tanpa menggunakan alat atau bantuan orang lain nih. Kemudian untuk sekarang Simbah berarti tidak menggunakan infus nih, bagi karena tidak terpasang di lengannya nih. Kemudian untuk pas Simbah berjalan atau berpindah, yang Mbah rasakan itu apakah masih bisa atau lemas ataupun gangguan seperti nyeri, kepalanya pusing atau seperti apa, Mbak, atau normal saja? Kadang lemas kalau sakit, terus kalau kan udah semakin tua kadang ya agak gemetar gitu, berarti agak sedikit lemas gitu gimana. Kemudian karena tadi Simbah menjawabnya sudah bagus, apa yang saya tanyakan Simbah menjawabnya dengan jelas, berarti di sini status mental Simbah itu orientasinya bagus nih, Banggi. Tidak ada disorientasi ataupun tidak konsentrasi nih, Banggi. Berarti di sini Simbah untuk status mentalnya itu bagus nih. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan VR. Nanti Mbak Simbah ini ya kayak gini, kemudian tahan 1-2 menit. Nanti saya ukur nih lagi. Coba Mbak tahannya ya, udah 1 menit ya Mbak, saya ukur hasilnya 13 cm nih Mbak. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan tubuh Ibu ya. Nanti Ibu berdiri, berjalan sampai ke ganggang situ. Nanti Ibu muter lagi dan duduk Ibu. Baik, kita mulai nih Ibu. Ibu bisa berdiri, kemudian jalan Bu. Puterin Bu. Oke, terus ya, duduk. Baik Mbak, karena pekajiannya sudah selesai tadi, untuk hasilnya dari pengkajian CATS-nya Simbah hasilnya 4, yang artinya Simbah ketergantungan sebagian untuk aktivitasnya dibagi. Kemudian untuk pengkajian partelnya juga sama, hasilnya 60. Jadi Simbah di sini ketergantungan sebagian. Jadi untuk pengajian CAT sama partel Simbah ketergantungan sebagian nih. Kemudian untuk pengkajian yang VR tadi hasilnya 13 cm dibagi. Jadi Simbah tidak beresiko untuk jatuh. Berarti Simbah masih kuat nih Bang. Kemudian untuk pemeriksaan tubnya juga 7,5 detik, yang berarti Simbah tidak beresiko untuk jatuh. Untuk pengkajian Morse di sini Simbah hasilnya itu 20, yang artinya Simbah ini juga tidak beresiko jatuh. Berarti Simbah masih kuat nih Mbak. Baik Mbak, setelah saya kaji, setelah saya sampaikan hasilnya, bagaimana perasaan Simbah?
Alhamdulillah seneng, terus soalnya kan saya jadi tahu sama keadaan saya sekarang dan saya nanti tahu harus bagaimana. Berarti Simbah sudah tahu keadaan Simbah nih. Baik, terima kasih nih Mbak hebat, maksudnya sudah mengizinkan saya untuk melakukan pengajian nih. Nanti saya kesini lagi untuk memberikan Mbah obat ataupun memeriksa hal lainnya. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya permisi dulu nih Mbah. Selamat sore. Assalamualaikum.